Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi linear, fungsi mutlak, dan fungsi kuadrat yang akan saya translasikan. Untuk tahap awal, kita masukkan dulu nih angka fx-nya. Yang saya pilih adalah 3x plus 4. Lalu kita klik enter. Kita menuju section titik, kita pilih titik baru. Kita tempatkan titiknya tuh di sini. Karena saya ingin mentranslasikan 3 satuan ke atas, maka kita pilih nih 3 satuan ke atas itu dari titik A itu 1, 2, 3. Nah, di sini adalah titik B-nya. Tahap selanjutnya kita menentukan vektornya. Kita pilih vektor di antara 2 titik. Kita sambungkan antara titik A ke B. Nah, ini dia hasil vektornya. Selanjutnya kita ketik translasi. Pilih yang ada objek dan vektor. Di sini objeknya adalah F dan vektornya adalah U. Ini dia vektornya. Kita klik enter. Biar tidak pusing, kita ubah dulu nih warnanya agar ada perbedaan. Selanjutnya kita menentukan titik potongnya. Titik potong yang pertama itu di sini karena dia melewati sumbu X. Untuk titik potong yang kedua ada di sini karena melewati sumbu Y, dan ini adalah hasil titik potongnya. Secara lengkap ini hasil grafik dari fungsi linear yang ditranslasikan. Lanjut nih, saya akan menjelaskan tentang fungsi mutlak yang akan ditranslasikan. Untuk tahap awal tadi sudah saya hapus ini titik-titik potong untuk fungsi linear. Yang pertama adalah kita menghapus dulu nih fx sebelumnya, menjadi kita pilih dulu di keyboardnya, lalu kita klik ini untuk fungsi mutlak. Untuk angkanya adalah 3x plus 3. Lalu kita klik enter. Nah, ini adalah grafik dari fungsi mutlak. Lalu kita tentukan titik potongnya sama seperti yang tadi. Bedanya ini hanya ada satu, hanya ada di sini. Nah, ini adalah titik potong dari fungsi mutlak yang ditranslasikan. Lalu ini adalah gambaran grafik penuhnya seperti ini, teman-teman. Mari kita lanjut ke fungsi kuadrat yang akan ditranslasikan. Caranya sama. Kita hapus dulu angka sebelumnya yang dari mutlak, lalu kita masukkan angka yang ingin dikuadratkan, yaitu kita masuk ke keyboard X pangkat 2 plus 2x min 4. Lalu kita ketik enter. Nah, ini adalah bentukan grafik dari kuadrat. Lalu kita tentukan juga nih titiknya. Yang pertama ada di sini, kedua di sini, yang melewati, yang ketiga ada di sini. Jadi titik potong itu adalah garis yang melewati sumbu Y dan sumbu X. Dan ini adalah keseluruhan titik potongnya. Ini juga keseluruhan grafiknya seperti ini. Nah, itu saja deh, sudah selesai juga fungsi dari linear, mutlak, dan kuadrat yang saya translasikan. Sekian. Teman-teman, di sini kita akan merefleksikan sebuah fungsi linear yang sudah kita taruh di sini fx-nya 3x plus 4. Nah, selanjutnya kita ketik key 1 spasi x sama dengan 0
Nah, sudah seperti ini. Kita enter dulu terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita cari refleksinya. Yang direfleksi di sini ada beberapa refleksi, itu kita pakai yang objek dan garis. Nah, objeknya itu F, garisnya EQ 1. Nah, sudah seperti ini. Ini adalah gambaran refleksinya fungsi linear. Nah, untuk mengetahuinya, kita pengaturan ubah warna agar terlihat berbeda. Nah, ini adalah refleksi fungsi linear. Kita cari titik potong, pencet ini, titik baru. Nah, di sini titik potongnya tuh sini. Nah, jadi A dan B ini adalah titik potong dari fungsi linear yang sudah direfleksikan. Selanjutnya kita ke fungsi mutlak. Jadi pertama-tama kita pencet ini. Nah, saya mau pakai 3x plus 3. Nah, habis itu kita pencet lagi EQ 1 spasi X sama dengan 0. Enter. Nah, sama seperti tadi, kita kayak refleksi, pilih yang objek dan garis. Objeknya F dan garisnya EQ 1. Nah, teman-teman, sudah seperti ini. Kita bedakan warnanya agar terlihat berbeda. Kita pakai warna kuning. Nah, seperti ini teman-teman. Kita cari titik potongnya. Titik potongnya di sini. Nah, ini titik A dan B ini titik potong dari fungsi mutlak yang sudah direfleksikan. Teman-teman, di sini kita mencari refleksi dari fungsi kuadrat. Di sini saya sudah taruh fx-nya x2 plus 2x min 4. Nah, selanjutnya kita taruh EQ 1 X sama dengan 0. Nah, kita cari refleksi. Refleksinya objek garis. Objeknya sama F. Sini EQ 1. Nah, teman-teman, kita bedakan lagi warnanya agar terlihat berbeda. Kita pakai warna merah. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari titik potongnya. Di sini titik potongnya. Ini. Nah, satu lagi. Titik potongnya berada di sini. Nah, A, B, dan C ini adalah titik potong fungsi kuadrat yang sudah direfleksikan. Selanjutnya adalah rotasi. Di sini saya akan membuat sebuah grafik
fungsi linear, mutlak, dan kuadrat yang kita rotasikan sebesar 180 derajat terhadap titik asal. Di sini saya ingin mengerjakan fungsi linear terlebih dahulu. Pertama-tama kita tulis fungsi linearnya sampai muncul grafiknya. Setelah itu kita klik tombol di atas yang ini, lalu klik luncuran dan pilih sudut. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita ketik saja rotasi. Nah, yang ini dan pilih rotasi objek sudut. Nah, yang ini. Di sini untuk objeknya ialah si fungsi linear, yaitu 3x plus 4. Kita ketikkan saja F, dan untuk sudutnya adalah A sama dengan 45 derajat. Kita ketik aja A. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa untuk mengubah warna grafik fungsi linear yang sudah kita rotasikan agar gampang dibedakannya. Caranya pencet pengaturan dan klik warna. Nah, seperti ini. Tapi grafik ini belum dirotasikan sebesar 180 derajat. Di sini baru sampai 45 derajat saja, maka tinggal kita ubah menjadi 180 derajat. Seperti ini. Nah, jadi seperti inilah grafik fungsi linear yang sudah kita rotasikan sebesar 180 derajat. Di sini kita bisa langsung menentukan titik koordinatnya atau menentukan titik potongnya tanpa harus kita hitung. Sebagai contohnya, saya ingin mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Tinggal kita klik ini saja. Setelah itu tinggal kita cari saja mana garis yang memotong sumbu X dan mana garis yang mencari sumbu Y. Dan ini adalah garis yang memotong sumbu X dan ini adalah garis yang memotong sumbu Y. Jadi, titik potong sumbu X adalah 1,33,0 dan titik potong sumbu Y adalah 0,-4. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan merotasikan fungsi mutlak. Sebelum itu, kita hapus terlebih dahulu titik potongnya. Setelah dihapus, langsung kita ganti saja fungsi linear ini menjadi fungsi mutlak. Untuk mutlaknya ialah mutlak 3x plus 3. Dan ini dia grafik fungsi mutlak yang sudah dirotasikan sebesar 180 derajat. Di sini kita akan coba menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y dari grafik fungsi mutlak yang sudah kita rotasikan. Pertama, kita klik tombol ini, lalu kita langsung cari saja untuk titik potongnya. Nah, untuk titik potong sumbu X berada di sini, dan untuk titik potong sumbu Y ada di sini. Maka titik potong sumbu X adalah 1,0 dan titik potong sumbu Y adalah 0,-3. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan merotasikan fungsi kuadrat. Caranya masih sama seperti tadi. Kita hapus dulu titik-titik potongnya yang tadi. Setelah itu kita ganti fungsi mutlaknya menjadi fungsi kuadrat. Di sini untuk fungsi kuadratnya adalah x kuadrat plus 2x min 4.
langsung muncul grafiknya. Dan inilah dia grafik fungsi linear, fungsi kuadrat yang sudah kita rotasikan sebesar 180 derajat. Jadi kita akan menentukan titik potong dari grafik fungsi kuadrat ini yang sudah dirotasikan. Pertama, kita klik ini, lalu tinggal kita pilih mana yang titik potong. Untuk titik potong sumbu X berada di sini, dan untuk titik potong sumbu Y ada di sini. Jadi, titik potong sumbu X adalah 3,24 dengan nilai Y-nya 0 dan min 1,24 dengan nilai Y-nya 0 juga. Dan titik potong sumbu Y adalah 0,4. Seperti itu. Ya, jadi itulah grafik fungsi kuadrat, mutlak, dan linear yang sudah kita rotasikan sebesar 180 derajat tanpa harus menghitungnya menggunakan GeoGebra ini. Baik, selanjutnya adalah dilatasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi linear, mutlak, dan kuadrat yang akan didilatasikan. Nah, untuk memasukkan skalanya, kita klik yang ini ya. Lalu luncuran, klik 2 kali. Nah, angka 1 di sini kita ubah ke skala 2 karena mengikuti soal di buku. Nah, di sini kita ketik dilatasi ini, lalu pilih yang dilatasi object dilation factor. Nah, objeknya kita masukkan F, lalu faktornya adalah A, lalu klik enter. Sudah. Nah, untuk mempermudah melihat titik potong di grafiknya ini, kita ubah warnanya dulu di pengaturan. Lalu klik warna, bebas warna apa aja. Di sini kita pilih. Nah, sudah. Nah, selanjutnya untuk mencari titik potong, kita klik yang ini, titik baru. Titik potong di sini yaitu ini. Dan di sini. Oke. Jadi berikut ini jadi hasilnya titik potong sumbu X yaitu min 2.67,0 dan titik potong sumbu Y 0,8. Nah, untuk di grafiknya seperti ini kalau kita lihat. Oke, jadi sekian. Selanjutnya untuk fungsi mutlak, kita ganti dulu nih rumusnya ke dalam fungsi mutlak. Kita hapus, lalu gunakan ini untuk rumus mutlak. Rumus mutlak yaitu 3x plus 3, lalu enter. Lalu enter. Nah, di sini udah terlihat grafiknya ya, teman-teman. Nah, kita perbesar dulu supaya titik potongnya itu terlihat. Untuk mencari titik potong, kita klik yang ini lagi, lalu titik baru. Titik potongnya itu di sini yang pertama ada potong.
sumbu Y. Lalu di sini sudah ketemu titik potong sumbu Y, yaitu 0,6. Selanjutnya untuk titik potong X di sini. Nah, ketemu nih teman-teman untuk titik potong sumbu X-nya, yaitu min 2,0. Oke, jadi grafiknya seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, sekian dari saya. Selanjutnya adalah fungsi kuadrat. Caranya tinggal kita ubah aja fungsi mutlaknya jadi fungsi kuadrat yang ingin kita dilatasikan. Nah, jadi ini fungsi kuadrat yang sudah dilatasikan. Selanjutnya kita cari titik potong sumbu X. Jadi itu titik potong sumbu X yang pertama, dan ini yang kedua. Dan yang terakhir sumbu Y di sini. Jadi titik potong sumbu X yang pertama min 6,47,0. Titik potong sumbu X kedua 2,47,0. Titik potong sumbu Y 0, min 8.